Simon dari Kirene, diintervensi Tuhan di dalam hidupnya, dan kemudian seluruh hidupnya tidak pernah sama lagi. Tapi kalau kita tidak peka dengan intervensi Tuhan di dalam hidup kita, mungkin kita kehilangan hal-hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita ini. Simon dari Kirene pada waktu entah kenapa dia mau bahwa seluruh perjanjian lama itu menunjuk kepada Kristus. Mereka gagal mengerti hal ini. Bapak Ibu dari lahir Kristen, apakah Bapak Ibu mengerti apa yang menjadi inti dari kekristenan? Mari kita membuka dari Lukas pasal yang ke-23. Kita akan membaca ayat 13 sampai 32. Kita akan membaca bergantian. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan Yesus kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Tapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. 26. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami mohon biarlah ayat-ayat yang kami sudah baca, firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami, Tuhan juga ajarkan kepada kami. Ajarkan bukan hanya kepada pikiran kami, tetapi ajarkan kepada hati kami. Bagaimana kami boleh lebih mengenal Tuhan, bagaimana kami boleh lebih mengerti pikiran Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang boleh terus bersyukur, tapi juga menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Tuhan tolong kami, jangan biarkan kami menjadi umat Tuhan seumur hidup kami, tetapi kami tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami bahkan mungkin menolak Tuhan di dalam hati kami sesungguhnya. Bahkan ketika kami mungkin datang beribadah ke rumah Tuhan, kami datang melakukannya hanya sekedar sebagai satu kewajiban, hanya sekedar sebagai satu tradisi, kami sudah terbiasa melakukannya. Tuhan jauhkan kami dari dosa-dosa itu. Tuhan tolong kami, supaya hati kami adalah hati yang sungguh-sungguh mencintai Engkau. Karena Engkau sudah begitu baik, beranugerah kepada kami ya Tuhan, menyelamatkan kami. Kami berdoa, biarlah kami, umat tebusan Tuhan, pada sore hari ini, juga boleh mendengarkan suara Tuhan, dan kami boleh dipimpin oleh firman Tuhan, yang juga menguduskan hidup kami ini. Tuhan dengar doa kami, Tuhan kiranya boleh menopang hamba-Mu, boleh memakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, saya tidak akan membahas keseluruhan ayat yang tadi kita baca ya. Perikop pertama itu saya ajak Bapak Ibu untuk membaca supaya kita mengerti konteksnya. Ini adalah pengadilan yang terakhir yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan nanti saya akan lebih fokus kepada bagian yang kedua, yaitu ketika Yesus mulai dibawa menuju ke Golgota. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari bagian yang tadi, ayat 13 sampai ayat yang ke-25, maka kita bisa melihat bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Bahkan boleh dikatakan seluruh pengadilan yang dijalani oleh Yesus pada malam itu, dari tempatnya Hanas ke Kayafas, ke Mahkamah Agama, terus kemudian ke Pilatus, oleh Pilatus diserahkan kepada Herodes, kemudian oleh Herodes dikembalikan lagi kepada Pilatus, tidak ada satu kesalahan yang ditemukan kepada Yesus. Tidak ada. Sehingga tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Yesus itu seharusnya gugur, seharusnya batal, dan kemudian Yesus bisa bebas. Tapi Bapak Ibu tidak terjadi di sini. Yang terjadi adalah, kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan ketika membaca, pemimpin-pemimpin agama, Bapak Ibu bisa melihat lagi di dalam ayat yang ke-13, Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin, tetapi juga rakyat. Ini berbicara mewakili keseluruhan dari orang Yehuda pada waktu, orang Yahudi pada waktu itu. Imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin, tetapi juga rakyat. Dan kemudian mereka memaksa Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan teliti, Pilatus itu bahkan, tanda kutip, membela Yesus 3 kali. Mau melepaskan Yesus, membela Yesus sampai 3 kali. Tetapi rakyat dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu tidak membiarkan. Tetap memaksa Pilatus itu untuk kemudian menyalibkan Yesus. Bapak Ibu, sulit untuk menjadi Pilatus pada waktu itu. Sulit untuk menjadi gubernur wilayah Yudea pada waktu itu. Kenapa? Karena dia ditugaskan untuk memastikan ketertiban, keamanan itu ada di wilayahnya dia. Yesus ini dituduh sudah mengacaukan orang Yahudi. Itu tuduhannya. Yesus itu kalau Bapak Ibu mengetahui, Yesus masuk ke Yerusalem. Itu orang banyak mengeluh-elukan dia, menyambut dia sebagai raja. Bapak Ibu, saya yakin ini tidak mungkin lepas dari radarnya orang Romawi. Orang Romawi sangat peka terhadap hal-hal yang seperti ini. Ketika ada satu orang yang demikian memiliki karisma, yang bisa mengumpulkan orang sampai ribuan orang. Dan kemudian ada ribuan orang, mungkin ratusan orang. Bapak Ibu, pada waktu itu di Yerusalem bukannya sepi. Ini orang sudah mulai berdatangan untuk merayakan Paskah dari manapun juga. Bukan hanya dari kota-kota yang berdekatan, bahkan dari luar daerah Palestina. Itu mereka sudah mulai berdatangan. Maka mungkin ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang yang menyambut Yesus, yang mengeluhkan Yesus sebagai raja. Kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan di dalam pembacaan Alkitab, Yohanes pasal yang ke-12, nanti boleh lihat lagi di situ. Bahkan itu orang-orang Farisi itu kemudian sudah nyerah. Imam-imam kepala itu kemudian sudah nyerah. Lihatlah, semua yang kita lakukan ini sia-sia, kita telah gagal. Seluruh dunia mengikuti dia. Seluruh dunia mengikuti dia. Bapak Ibu, peristiwa sebesar ini tidak mungkin lolos dari radarnya orang Romawi. Mereka pasti akan memperhatikan Yesus. Maka di sini setelah seluruh persidangan itu terjadi, Pilatus tetap tidak menemukan kesalahan Yesus. Dan Pilatus merasa sulit, merasa terjepit. Kalau dia melepaskan Yesus, maka ini seluruh orang Yahudi dari paling atas sampai paling bawah, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin, tetapi juga rakyat, itu akan marah kepada dia. Kalau sampai terjadi keributan, dia harus mempertanggungjawabkan hal itu kepada atasannya. Tapi kalau dia menyalibkan Yesus, ada kemungkinan juga pengikut Yesus yang demikian banyak, itu kemudian juga akan memberontak. Karena mereka tahu siapa Yesus. Yesus tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Yesus tidak pernah provokasi orang untuk kemudian melakukan pemberontakan kepada kekaisaran Roma. Tidak pernah itu terjadi. Maka dia terjepit. Pilatus pada waktu itu mengalami kesulitan yang besar. Maka dia menawarkan untuk melepaskan Yesus. 3 kali. Dia mengatakan kepada pemimpin orang Yahudi, kepada rakyat untuk melepaskan Yesus. Tetapi mereka menolak. Dia menawarkan untuk membebaskan satu orang, itu Barabas. Ditanya, Barabas atau Yesus? Langsung orang itu menjawab, Barabas. Itu menunjukkan bahwa orang-orang ini sudah memiliki satu ketetapan hati. Yesus harus mati. Dari pemimpin sampai kepada rakyat, orang-orang di Yerusalem itu memastikan bahwa Yesus itu harus mati. Kemudian Pilatus menawarkan yang lain. Aku akan menghajar dia. Aku akan menyesah dia. Dan setelah itu aku lepaskan. Bapak Ibu, ketika Pilatus menawarkan hari ini juga bukan hal yang adil bagi Yesus. Karena Yesus tidak kedapatan bersalah. Kalau Yesus tidak bersalah, kenapa Yesus kemudian harus disesah? Bapak Ibu kalau tahu cara orang Yahudi menyesah, mencambuk.
Itu bukan cambuk yang seperti sekarang. Cambuk itu satu, betul, pegangannya satu, tapi ujungnya 7. Cabang 7, dan kemudian di ujung dari setiap cabang itu akan dikaitkan entah tulang, entah logam yang tajam, supaya ketika dicambukkan itu nyambuknya bukan kayak mecut begitu ya. Tapi itu ditancapkan ke daging, kemudian ditarik. Berapa kali? Maksimum 40. Lebih dari 40 itu dianggap ya melanggar kemanusiaan. Gitu ya. Itu menjadi sesuatu hal yang tidak adil. Yang paling berat itu 40 kali, maka biasanya mereka akan kurangin 1. Jadi 39. 40 kurang 1. Ya, karena apa? Karena hukum Romawi mengatakan kalau yang mengeksekusi itu melampaui 40, melewati 40, maka dia sendiri harus dicambuk. Maka biasa dia akan berhenti di 39. Berhenti 39. Bapak Ibu coba hitung saja. Kalau itu cabang 7 kali 39. Itu berapa banyak luka yang mendalam, yang ketika ditarik itu darah, daging itu akan cuil, Bapak Ibu, itu akan koyak, dan darah itu pasti keluar. Ini adalah satu hukuman yang sudah sangat menyakitkan, yang tidak adil bagi Yesus yang tidak kedapatan bersalah. Tapi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana teriakan massa itu kemudian ya menang. Keadilan itu kemudian disingkirkan, teriakan massa itu kemudian lebih diperhatikan. Pilatus mencuci tangan dan mengatakan bahwa darah orang ini bukan tanggung jawabku. Kamu yang minta. Dengan demikian kemudian Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tetapi Bapak Ibu, ini bukan penganiayaan yang pertama yang dialami oleh Yesus. Mari kita melihat di dalam, masih di Lukas juga, Lukas 22 ayat 63 dan 64. Ketika Yesus diadili di rumah imam besar. Diadili di rumah imam besar, Yesus sudah dipukuli. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan, siapa yang memukul engkau? Selain dipukuli ayat 65, dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Ya, orang-orang ini sudah menganiaya Yesus ya, ketika di dalam pengadilan sebelum ke mahkamah agama. Dan kemudian di dalam pengadilan yang terakhir Pilatus, Yesus disesah dengan cara yang demikian brutal. Ya, Bapak Ibu, ketika memikirkan hal ini menjadi satu hal yang sangat sulit sekali bagi Yesus. Kondisi Yesus ya, ketika nanti dia harus pikul salib menuju Golgota, itu sudah demikian payah sebenarnya. Bapak Ibu, saya mengingatkan, minggu lalu kita berbicara tentang Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu Yesus bergumul dalam satu agoni. Itu satu penderitaan yang tidak terbayangkan sampai darah itu keluar dari pori-pori. Bapak Ibu, selesai berdoa bukan berarti itu pulih. Selesai berdoa itu masih sakit sekali pasti. Kalau sampai darah keluar dari pori-pori, Bapak Ibu, itu berarti masih sangat sakit. Yesus menjalani persidangan ini berarti semalaman dia juga tidak tidur. Bapak Ibu, kalau kita nggak tidur semalaman saja, besoknya nggak usah pakai inilah ya kesakitan fisik. Tapi nggak bisa tidur satu malam saja. Besoknya kita pasti sudah merasa tubuh itu nggak enak. Tubuh itu ya kondisi tidak baik. Tapi ini bukan cuma Yesus tidak tidur. Yesus sudah bergumul di Taman Getsemani. Yesus menjalani persidangan itu sepanjang malam sampai besok paginya. Dan kemudian dipukuli ketika ada di rumah imam besar. Dan kemudian nanti akan disesah oleh Pilatus. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu. Ini persidangan pindah-pindah tempat. Dari rumah Hanas ke rumah Kayafas, ke mahkamah agama, ke Pilatus, dilempar lagi ke Herodes, dilempar lagi, dikembalikan lagi ke Pilatus. Itu satu malam yang demikian melelahkan dan menyakitkan bagi Yesus. Maka kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwa ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Yesus tidak sanggup lagi memikul salib menuju Golgota. Bapak Ibu, dari judgment hall-nya Pilatus, dari ruang persidangannya Pilatus, hall persidangan Pilatus sampai kepada Golgota, itu dikatakan sebenarnya nggak terlalu jauh. Itu kira-kira beberapa ratus yard. Dan kalau beberapa ratus ya mungkin cuma beberapa ratus meter saja, tidak sampai 1 kilometer. Itu bukan satu perjalanan yang terlalu jauh. Tapi jarak beberapa ratus meter itu pun juga sudah terlalu berat bagi Yesus yang sudah di dalam kondisi seperti itu. Berbeda dengan dua penjahat yang akan disalib bersama-sama dengan dia. Dua penjahat itu tidak mengalami penganiayaan. Dua penjahat itu tidak mengalami persidangan sepanjang malam.
Dua penjahat itu mungkin di dalam keadaan yang sehat, ya, di dalam tubuh yang bugar, dan kemudian mereka berdua bisa memikul salib mereka. Tapi saya akan menyoroti terlebih dahulu Simon dari Kirene. Ini adalah satu orang yang tampaknya cuma disebutkan sepintas lalu saja di dalam Alkitab. Tapi mungkin sekali orang ini kemudian memiliki dampak di dalam pelayanan Kristen, di dalam pekabaran Injil. Bapak Ibu, kita melihat di sini Simon dari Kirene. Itu tampaknya, ya, Kirene itu adalah satu kota di Afrika Utara. Ya, sekarang mungkin adalah Tripoli di Libya, ya, di Afrika Utara. Tetapi nama Simon ini menunjukkan bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia orang Yahudi perantauan di kota Kirene, dan kemudian pada hari itu ada di Yerusalem. Untuk apa? Untuk merayakan Paskah. Paskah orang Yahudi itu dirayakan di Bait Allah. Paskah pertama ketika masih di Mesir, itu setiap rumah, setiap keluarga itu akan memotong anak domba Paskah masing-masing. Tapi setelah kemudian mereka keluar dari Mesir, tampaknya ini tidak dilakukan lagi. Ya, Tuhan memberikan perintah yang baru untuk merayakan Paskah. Itu domba Paskah itu harus dikorbankan di tempat di mana Tuhan akan taruh namanya. Dikatakan seperti itu. Dan kita tahu bahwa tempat di mana Tuhan menaruh namanya itu dilambangkan dengan kehadiran tabut Allah. Maka ketika mereka sudah sampai ke Sinai, kira-kira setahun kemudian, dan Tuhan sudah memerintahkan untuk membuat kemah suci, tabut Allah, dan seterusnya, maka mereka merayakan Paskah itu bersama-sama. Bukan setiap rumah tangga kemudian memotong anak domba masing-masing, bukan. Tetapi imam besar, itu akan mempersembahkan, ya, anak domba Paskah itu. Tapi seluruh rakyat harus lihat. Hal itu mudah dilakukan ketika di padang gurun. Karena kalau Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu berkhotbah tentang bilangan, kita bisa tahu bagaimana orang Israel itu berkemah di padang gurun. Kemah suci ada di tengah, terus kemudian orang Lewi mengelilinginya, dan kemudian 3 suku di masing-masing penjuru mata angin. Mudah bagi mereka tinggal keluar dari kemah dan kemudian berkumpul di depan kemah suci untuk kemudian mereka melihat bersama-sama bagaimana anak domba Paskah itu disembelih. Nanti ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, apalagi ketika Bait Allah itu sudah ada didirikan oleh Salomo, maka ini menjadi satu hal yang kemudian harus mereka lakukan tahun demi tahun. Imam besar akan mempersembahkan korban Paskah itu, tetapi orang Yahudi diperintahkan untuk hadir. Kalau ada orang Yahudi, khususnya laki-laki, yang pada waktu itu tidak layak atau tidak bisa datang ke perayaan Paskah, bagaimana? Misalnya dia sedang dalam perjalanan, nggak keburu balik. Atau dia, disebutkan alasannya, misalnya dia menjadi najis karena ada keluarganya yang meninggal, maka dia harus mengurus mayat itu. Ketika tersentuh mayat, maka dia menjadi najis, itu berarti tidak layak. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan kesempatan untuk merayakan itu di bulan kedua. Paskah dilakukan di bulan pertama, tanggal 14. Tetapi ketika ada orang yang tidak bisa melakukan itu, mereka harus melakukannya di bulan yang kedua. Maka ini menjadi satu hal yang wajib, satu hal yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, Simon dari Kirene. Ini dari Kirene dia masuk ke Yerusalem. Menunjukkan bahwa orang ini adalah seorang yang saleh. Orang ini adalah seorang yang mau beribadah. Orang ini adalah seorang yang tidak mengabaikan Bait suci Yerusalem meskipun dia sudah jauh dari situ. Bapak Ibu, seringkali ini tidak terjadi kepada kita. Kita kalau lagi ada di Tangerang, ya oke, hari Minggu datang. Tapi ketika kita pergi keluar gitu ya, apakah kita kemudian juga masih memprioritaskan ibadah? Waktu kita libur dan lain sebagainya, apakah kita masih memprioritaskan ibadah pada hari Minggu? Ini Simon dari Kirene, dia harus melakukan perjalanan, kemungkinan dia akan melakukan perjalanan itu 3 hari, 2 hari, 3 hari, untuk dia bisa sampai ke Yerusalem. Dan kemudian dia merayakan Paskah. Sesudah imam besar memotong domba Paskah, dikatakan semua orang harus pulang, makan Paskah di rumah masing-masing. Bapak Ibu, Simon dari Kirene ini, saya yakin dia datang ke Yerusalem dengan satu tujuan untuk merayakan Paskah. Dia nggak punya pikiran yang macam-macam. Cuma satu tujuan saja, datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan kemudian setelah selesai dia akan pulang. Lukas tidak mencatat banyak berkenaan dengan Simon dari Kirene ini, tetapi kita perlu melihat catatan dari yang lain. Mari kita melihat dari Markus 15 ayat yang ke-21. Saya bacakan mulai 20b. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, perhatikan, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota.
Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bukan rencananya Simon, bukan Simon melihat Yesus dan kemudian kasihan. Sangat mungkin Simon juga tidak mengenal Yesus. Karena dia dari Kirene, dari Afrika. Bukan dari Yerusalem, bukan dari Galilea. Dia dari tempat yang cukup jauh. Mungkin dia mendengar sedikit banyak tentang Yesus, tapi mungkin nggak pernah bertemu langsung. Sudah pasti dia tidak punya rencana untuk membantu Yesus membawa salibnya pada waktu itu. Tapi dia kemudian dipaksa. Bapak Ibu, kenapa orang yang akan disalib itu harus memikul salibnya? Menurut hukum Roma, itu adalah satu peraturan. Orang yang sudah dijatuhi hukuman salib, dia yang harus memikul salibnya sendiri. Tapi yang dia pikul kemungkinan besar bukan salib utuh. Karena kalau salib utuh itu akan menjadi terlalu berat, khususnya bagian yang vertikal itu terlalu berat, yang terlalu panjang, karena nanti akan tinggi. Yang dia pikul adalah bagian yang horizontal, di mana nanti kedua tangan itu akan dipakukan di situ. Kira-kira sepanjang ini, begitu lebih sedikit. Itulah yang dipikul oleh Yesus. Harus dipikul oleh orang yang akan disalibkan. Bagi orang Romawi ini bagaimana cara mempermalukan orang yang akan disalibkan itu. Ya harus berjalan memikul salib itu, maka orang yang lihat dia akan langsung tahu ini orang yang akan disalibkan. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah tanda kutukan. Kita bisa melihat ini dalam Ulangan 21 ayat yang ke-23. Bapak Ibu sebagian besar mungkin juga sudah mengetahui tentang hal ini. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan orang Yahudi ketika kemudian melihat ada orang yang memikul salib sedang berjalan menuju ke tempat eksekusinya dan nanti akan mati dengan cara seperti ini. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian Ulangan 21 mulai dari ayat yang ke-22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, ini berarti dosa yang besar. Dosa yang besar sehingga hukumannya adalah hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Bapak Ibu, di dalam konsep orang Yahudi, orang yang matinya itu tergantung, itu adalah tanda bahwa orang itu dikutuk oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu berbeda sekali ketika orang-orang Roma mengeksekusi dengan salib orang-orang bukan Yahudi, dan ketika orang Roma mengeksekusi orang Yahudi dengan salib. Itu bukan cuma dipermalukan, itu menjadi satu tanda kutukan. Orang ini dikutuk oleh Tuhan sehingga dia mati dengan cara seperti itu. Sangat mungkin Simon itu tidak menggantikan Yesus membawa salib itu sendirian. Yang lebih mungkin adalah Simon itu mendukung Yesus, membantu Yesus. Jadi Yesus tetap pikul, tapi Simon membantu dia, berjalan di belakang dia, membantu dia, mengurangi beban Yesus. Karena menurut hukum Roma, sekali lagi, orang yang dihukum itulah yang harus memikul salibnya. Kalau Simon yang memikul salibnya, maka orang bisa salah kira, ya orang yang melihat di jalan bisa salah kira bahwa Simonlah yang akan disalibkan. Ya, itu tidak akan terjadi, itu tidak boleh terjadi. Orang tetap harus tahu bahwa Yesuslah yang akan disalibkan. Maka Yesus tetap pikul, tapi Simon mungkin pikul di belakang Yesus. Yang menolong Yesus memikul salib itu. Lalu Simon dari Kirene diintervensi Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi dia tidak merencanakan hal ini, tetapi tiba-tiba itu terjadi. Dia mungkin dipanggil, dia mungkin dipaksa, sangat mungkin dipaksa, menurut Markus, kemudian untuk membantu Yesus. Bapak Ibu, ketika tadi kita membaca di Markus, Simon dari Kirene adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Ketika penulis Alkitab memberikan detail seperti ini bukan sesuatu yang tidak penting. Ketika nama disebutkan, itu artinya pembacanya mengenal nama itu. Pembaca mula-mula mengetahui orang ini, mengenal nama ini. Maka Bapak Ibu, ketika Markus menulis ini, dan sangat mungkin Markus menuliskan Injilnya untuk orang-orang Kristen dengan latar belakang Yahudi di Roma, di kota Roma, maka Markus tahu bahwa pembacanya itu akan memperhatikan nama-nama ini muncul. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari surat Roma yang ditulis oleh Paulus, Roma 16 ayat yang ke-13. Salam kepada Rufus. Ingat ya tadi Simon adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan,
dan salam kepada ibunya. Ini berarti adalah istrinya Simon, yang bagiku adalah juga ibu. Bapak Ibu, kalau melihat seperti ini, kita bisa menduga bahwa Paulus punya kedekatan dengan keluarga ini. Paulus mengenal keluarga ini demikian dekat, bahkan dia mengatakan bahwa ibunya Rufus itu seperti ibunya dia. Dia seperti anaknya, dia berlaku seperti anak kepada ibunya Rufus ini. Lalu dari mana mereka kemudian bisa menjadi orang percaya? Saya yakin dari Simon. Simon, kita nggak tahu apakah ketika dia pergi ke Yerusalem membawa anaknya, kita nggak diberitahu tentang hal itu. Mungkin tidak. Ya, kecuali kalau pada waktu itu anaknya sudah berumur 13 tahun, maka harus menjalankan seluruh Taurat bersama-sama dengan ayahnya. Tapi kita nggak diberitahu secara pasti berkenaan dengan hal ini. Mungkin juga kedua anaknya itu ikut. Di sini disebutkan Rufus, kemungkinan besar pada waktu itu sudah pindah ke Roma. Maka ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, Paulus titip salam kepadanya. Dan kemudian juga ibunya yang dianggap seperti ibunya sendiri. Bapak Ibu lihat, ini keluarga ini berubah. Kemungkinan karena satu peristiwa ini, Simon dari Kirene diintervensi Tuhan di dalam hidupnya, dan kemudian seluruh hidupnya tidak pernah sama lagi. Seluruh hidupnya diubah oleh Tuhan, dia dan keluarganya menjadi orang percaya. Kita nggak diberitahu secara detail memang, apakah Alexander yang tadi dikatakan itu juga menjadi percaya, nggak disebutkan di dalam Roma 16 ayat yang ke-13. Mungkin bukan tidak tinggal di kota Roma, mungkin ada masih di Kirene atau di tempat yang lain, kita tidak diberitahukan dengan pasti. Tapi yang jelas dari sini, kita bisa mengira-ngira bahwa keluarga ini itu kemudian menjadi percaya. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu, bukan cuma keluarga ini menjadi percaya, Tuhan bahkan bekerja lebih besar lagi. Kalau Bapak Ibu mengikuti RBS yang tahun lalu, mari kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, di ayat yang ke-20. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-19. Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang Yunani maksudnya, menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat di sini, ada orang Kirene. Dari mana kemudian orang Kirene? Di Afrika Utara. Kemudian bukan cuma mereka percaya. Kalau mereka percaya berarti ada gereja di Kirene. Ada persekutuan orang percaya di Kirene. Tapi mereka bahkan mengutus misionaris. Dari Afrika Utara, dari Kirene, terus ke utara melintasi Palestina, melintasi daerahnya orang Yahudi itu. Bahkan lebih ke utara lagi ke Syria, ke kota Antioquia, memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani di situ. Ada komentator yang mengatakan ini misionaris pertama. Ini misionaris Kristen pertama. Yaitu orang-orang Siprus dan orang-orang Kirene. Sangat mungkin ada kaitannya dengan Simon dari Kirene. Bapak Ibu kalau mengikuti RBS, saya berkali-kali mengatakan Antioquia di Syria itu menjadi base camp dari pelayanan misi Paulus. Paulus diutus dari situ, Paulus dan Barnabas diutus dari gereja ini. Dan kemudian ketika kembali pelayanan selalu kembali ke situ. Kecuali yang terakhir. Dia kembali ke Yerusalem. Tapi perjalanan pertama dia kembali ke Antioquia. Perjalanan kedua dia kembali ke Antioquia. Berangkat dari Antioquia dan kembali ke Antioquia. Maka tidak heran kalau Paulus mungkin sangat mengenal keluarga ini dan titip salam ketika dia menuliskan surat Roma ini. Bapak Ibu, ini adalah apa yang terjadi kepada Simon dari Kirene. Meskipun Alkitab mungkin mencatat cuma sekilas saja. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Tuhan mungkin intervensi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak peka, kita mungkin akan mengabaikan hal itu. Kalau Simon pada hari itu mengatakan, tidak, saya punya rencana lain. Saya nggak kenal orang itu, saya nggak ada urusan dengan orang itu. Saya pergi ke Yerusalem untuk beribadah, untuk merayakan Paskah. Simon mungkin ketika melihat keadaan Yesus, suruh bantu Yesus pikul salib. Bapak Ibu, Yesus ketika memikul salib itu berdarah-darah. Salibnya Yesus salib yang paling kotor. Lebih baik bantu dua penjahat yang lain. Tapi dua penjahat yang lain nggak perlu dibantu karena mereka masih sehat. Lebih baik bantu dua penjahat yang lain, salib mereka bersih. Salib Yesus itu berdarah-darah karena Yesus sudah dianiaya sedemikian rupa.
Maka Bapak Ibu, mungkin juga di dalam pikiran Simon, kalau sampai tiba-tiba Yesus mati di tengah jalan, ini kondisi kayak begini. Kalau Yesus tiba-tiba mati di tengah jalan, dia menjadi najis karena di dekat Yesus, sangat mungkin bersentuhan dengan Yesus. Maka dia gagal merayakan Paskah. Tapi baru-baru ini ada orang yang minta maaf kepada saya karena tidak ikut RBS. Sorry, saya sudah mau datang, tetapi kemudian tiba-tiba ada orang yang telepon saya. Dan ini adalah temannya yang bergumul mau bunuh diri. Kemudian jemaat kita ini mengatakan kepada saya, sorry saya nggak bisa datang RBS. Ketika dia mengatakan alasannya, saya katakan tepat. Yang kamu lakukan itu tepat. RBS kamu bisa dengarkan kapan saja lewat YouTube. Masih ada filenya di situ. Tapi menolong orang di dalam keadaan seperti itu harus dilakukan pada waktu itu. Kamu mengabaikan, kamu bilang saya ikut RBS dulu ya. Saya ikut PA dulu ya. Mungkin dia benar-benar bunuh diri. Tapi kalau kita tidak peka dengan intervensi Tuhan di dalam hidup kita, mungkin kita kehilangan hal-hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita ini. Simon dari Kirene pada waktu itu, entah kenapa dia mau. Dia membantu Yesus dengan segala resikonya. Dia membantu Yesus. Tapi ketika dia membantu Yesus, dia juga mendengarkan Yesus. Dikatakan bahwa dia mengikut Yesus dari belakang. Bapak Ibu, ini adalah orang yang paling dekat dengan Yesus pada waktu itu. Siapa yang seharusnya ada di belakang Yesus dan mendukung Yesus? Siapa? Para murid kan. 11 murid. Yudas sudah meninggalkan dia, Yudas sudah bunuh diri. Tapi masih ada 11 murid yang seharusnya pada waktu itu paling dekat dengan Yesus, menolong Yesus. Tapi di mana mereka? Bahkan Petrus yang mengatakan, aku bahkan mau mati di penjara atau mati bersama-sama dengan engkau pun aku mau, sudah tidak ada. Yakobus dan Yohanes yang minta kedudukan di kiri dan di kanan Yesus, tidak ada di kiri dan di kanan Yesus. Yang ada adalah seorang asing, Simon dari Kirene, di belakang Yesus. Tapi sekali lagi ketika dia berjalan mengikuti Yesus dari belakang, dia mendengarkan perkataan Yesus. Bapak Ibu, perkataan apa? Lukas mencatat cuma sangat pendek sekali, dan ini tidak muncul di dalam Injil-Injil yang lain. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Ini adalah perkataan-perkataan yang tidak muncul di dalam Injil-Injil yang lain. Dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-27, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Kita melihat ada dua bagian ya, ada dua kelompok orang. Yang pertama dikatakan cuma sejumlah besar orang saja, sejumlah besar orang mengikuti dia. Siapa mereka? Ini bukan orang-orang yang mengenal Yesus, ini bukan orang-orang yang dekat dengan Yesus, bukan bagian dari murid-murid Yesus. Murid Yesus bukan cuma 12. Yesus punya 70 murid, Yesus punya ribuan orang yang pernah mendengarkan khotbahnya. Tapi mungkin ini bukanlah orang-orang itu. Dikatakan sejumlah besar orang mengikuti dia. Saya ajak Bapak Ibu untuk lompat ya, lihat di ayat yang ke-48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Mereka datang kerumun untuk lihat apa yang akan terjadi. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Apa yang terjadi dengan orang banyak ini? Bahwa ini kemungkinan adalah penduduk Yerusalem atau mungkin orang-orang yang datang pada waktu itu untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Dan kalau mereka sudah datang awal pada waktu hari Minggu Palem yang hari ini sebenarnya kita rayakan, mereka sudah datang pada waktu itu, mereka akan melihat ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan kemudian dielu-elukan sebagai raja. Yesus sengaja memilih keledai muda sebagai tunggangannya. Kenapa? Karena ini akan menggenapkan gambaran yang sudah pernah terjadi di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu kalau membaca nanti dalam satu raja-raja, ketika Daud mau menobatkan Salomo menjadi penggantinya, Daud tidak suruh orang untuk menaikkan Salomo ke kuda. Itu dilakukan oleh Absalom nanti. Absalom ketika mau mengkudeta Daud, itu Absalom naik kuda keliling kota. Membuat banyak orang tertarik kepada dia. Tetapi Daud tidak melakukan hal ini. Daud suruh Salomo itu naik seekor bagal betina. Bagal atau keledai. Gitu ya. Naik ke situ dan kemudian dinobatkan menjadi raja. Bapak Ibu, dulu anak Daud, yaitu Salomo, dinobatkan menjadi raja dengan naik keledai. Dan sekarang anak Daud
yang sesungguhnya. Yaitu Kristus juga masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan sebagai raja. Bapak Ibu, saya membayangkan ini adalah orang banyak ini adalah orang-orang yang melihat peristiwa itu, mengelulukan Yesus sebagai raja, dan mereka kemudian berharap segera, secepat mungkin. Yesus itu kemudian deklarasi bahwa dia adalah Mesias, membangkitkan semangat orang Yahudi, kemudian mereka akan melawan Roma, dan mereka sudah banyak mendengar tentang Yesus tentunya, dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang bisa dilakukan oleh Yesus, nggak sulit untuk mengalahkan Roma. Mereka mengharapkan itu. Tapi minggu lalu saya juga sudah bahas, ternyata Yesus bukan membela orang Yahudi. Yesus justru konflik dengan orang Yahudi. Yesus justru konflik dengan pemimpin-pemimpin Yahudi dalam beberapa hari itu. Maka orang-orang Yahudi ini, orang banyak ini bingung. Ini Yesus ini mau apa? Yesus ini mau apa? Maka ketika Yesus sudah mulai jalan menuju Golgota, mereka tetap mengikuti. Mereka mau tahu endingnya seperti apa. Mereka sudah tahu bahwa sebelumnya orang-orang yang menyatakan diri sebagai Mesias itu semuanya dikalahkan oleh Romawi dan pada akhirnya disalib. Apakah yang ini juga akan berakhir sama? Bedanya adalah yang ini bisa melakukan mujizat. Yang ini bisa mengusir setan. Yang ini menenangkan badai. Yang mengaku Mesias lainnya tidak. Nggak punya kemampuan supranatural apapun. Yang menunjukkan bahwa mereka cuma manusia biasa. Tetapi yang ini ada kuasa Allah yang menyertai dia. Mereka mau lihat apa yang akan terjadi di salib. Maka Bapak Ibu kalau mengingat Yesus ketika disalib, kedua penjahat itu mengolok-olok Yesus. Salah satunya kemudian mengatakan, kalau kamu Mesias, turun dong, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Maka kami akan percaya kepadamu. Itu kalau Yesus benar-benar turun. Wah, itu hari itu saya yakin Yerusalem gempar. Orang Yahudi akan langsung bangkit. Mereka mungkin akan langsung memberontak melawan Roma. Tapi tidak. Yang mereka harapkan tidak terjadi. Maka di ayat 48 dikatakan setelah selesai semuanya, Yesus ternyata menyerahkan nyawanya, mati juga disalib. Orang banyak itu pulang sambil memukul-mukul diri. Ternyata bukan. Gagal lagi. Mereka kecewa kepada Yesus. Tapi siapa perempuan-perempuan ini? Dikatakan banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Di ayat yang ke-27. Bapak ini juga bukan perempuan-perempuan yang mengenal Yesus. Di dalam pelayanan Yesus dikatakan bahwa Yesus itu ya banyak juga perempuan yang kemudian mengikuti pelayanan Yesus, bahkan mendukung pelayanan Yesus dengan uang mereka. Tetapi perempuan-perempuan ini bukan perempuan-perempuan yang dikenal oleh Yesus seperti itu. Saya bisa ajak Bapak Ibu untuk melihat dari ayat yang ke-49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, punya relasi dekat dengan Yesus, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Itu artinya ketika Yesus dari Galilea menuju Yerusalem, itu ada beberapa perempuan yang mengikuti. Dikatakan apa? Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Justru mereka yang kenal dekat dengan Yesus jaga jarak. Mungkin mereka takut dikaitkan. Mungkin mereka tidak tahan melihat apa yang dialami oleh Yesus. Kita nggak tahu alasannya apa. Tapi mereka jaga jarak. Maka benar-benar Yesus di Taman Getsemani sendirian. Yesus di jalan menuju Golgota. Via Dolorosa, jalan penderitaan itu dia juga sendirian. Nanti ketika disalib pun dia juga akan sendirian. Bahkan dia berteriak, Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kesendirian yang dialami oleh Yesus. Ini bukan perempuan-perempuan yang mengenal Yesus. Jadi siapa mereka? Bapak Ibu, para komentator mengatakan bahwa ini adalah perempuan-perempuan yang memang tugasnya meratap. Peratap-peratap profesional. Ketika ada orang mati, maka ada kebiasaan di antara orang-orang Yahudi, akan ada perempuan-perempuan yang menangis, yang meratap karena ada orang mati. Ini sekarang hari itu akan ada 3 orang Yahudi yang mati. Yesus dan 2 penjahat yang akan disalibkan bersama-sama dengan dia. Akan mati. Maka ada peratap-peratap ini yang kemudian ikut berjalan. Ikut menuju ke Bukit Golgota. Mereka meratap tanpa duka cita, karena memang itu cuma pekerjaan mereka saja. Mereka meratap tanpa mereka tahu siapa yang mereka ratapi. Tapi mereka meratapi Yesus. Dikatakan bahwa mereka menangisi dan meratapi Yesus. Tidak dikatakan bahwa mereka menangisi dan meratapi juga kedua penjahat yang lain. Tidak dikatakan seperti itu. Mereka menangisi dan meratapi Yesus. Sangat mungkin ini adalah peratap-peratap yang disuruh oleh orang-orang yang mengenal Yesus
khusus untuk menangisi dan meratapi Yesus. Bapak Ibu, ketika ada orang baik meninggal, ya, kita meratap, kita menangis, kita meratap. Kita mungkin nggak menangis, nggak meratap kalau itu adalah orang yang jahat. Orang jahat meninggal, dalam hati kita mungkin bilang puji Tuhan. Memang pantas. Gitu kan. Tapi kalau ada orang yang demikian baik, terus kemudian mati, meninggal, maka kita juga akan menangis, kita juga akan meratap. Ini adalah peratap-peratap profesional yang meratapi Yesus, tapi bukan karena mereka mengerti penderitaan Yesus, tapi mereka, ya itu profesional, itu pekerjaan mereka. Tapi ketika peratap-peratap ini melakukan hal yang demikian, orang akan bisa langsung melihat, Yesus tuh kasihan. Coba lihat kondisi tubuhnya dia. Sudah demikian hancur. Darah itu mungkin sudah mau habis. Itu nggak usah tunggu disalib. Itu begitu disesah. Dan kemudian mulai berjalan. Itu darah terus mengucut, terus mengalir. Itu nggak usah tunggu disalib. Sepanjang jalan itu, darah Yesus itu mungkin sudah berceceran. Itu suatu pemandangan yang mengerikan. Tapi kalau kita melihat ada orang disiksa, dipukulin misalnya di tengah jalan, gitu ya, sampai bonyok-bonyok, sampai berdarah-darah, kita juga akan merasakan satu kengerian. Kita juga mungkin merasa iba dan lain sebagainya. Banyak orang mungkin akan melihat perempuan-perempuan ini meratapi Yesus karena kondisi Yesus. Kasihan. Yesus ini menjadi korban ketidakadilan. Ada kemungkinan bahwa orang banyak itu memang pernah dengar tentang Yesus. Dan mereka tahu Yesus bukan seperti, ya bukan orang yang suka melakukan kekerasan. Yesus tidak pernah memprovokasi orang untuk melawan kekaisaran Roma. Yesus tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Tidak pernah. Yesus justru banyak menolong orang dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang dia lakukan. Orang-orang banyak ini pasti mendengar tentang hal itu. Dan ketika melihat kemudian Yesus dalam kondisi seperti itu, mereka kasihan karena ini menjadi satu korban ketidakadilan. Mereka tahu, mereka mungkin menduga Yesus ini adalah korban ketidakadilan orang Roma. Sekali lagi, Yesus adalah orang yang punya karisma. Pengikutnya ribuan. Orang yang sudah seperti itu di dalam kerajaan Roma akan terus dipantau oleh orang Roma. Begitu dia melakukan satu gerakan, sesuatu yang membahayakan ketertiban, membahayakan keamanan, menunjukkan pemberontakan sedikit saja, ini akan langsung ditangkap. Kemungkinan besar orang-orang ini, termasuk perempuan-perempuan ini, mengira bahwa Yesus menjadi korban dari ketidakadilan. Karena sudah dicurigai oleh kekaisaran Roma. Ini bukan orang-orang yang mengenal Yesus. Sekali lagi, ini bukan orang-orang yang mengenal Yesus. Tapi perhatikan, Yesus kemudian memberikan jawaban kepada mereka. Yesus kemudian berkata-kata kepada mereka. Ayat yang ke-28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus mengatakan seperti itu. Ketika Yesus mengatakan seperti ini, dia membalik keadaannya. Tadi, dia dianggap sebagai victim, korban dari ketidakadilan, dan dia mengalami sengsara pada waktu itu, mengalami penganiayaan pada waktu itu. Tapi Yesus tidak mau orang memandang dia dan kasihan kepada dia. Bapak Ibu, nanti ketika kita merayakan Jumat Agung, jangan nangis karena kita memikirkan betapa sakitnya Yesus dan lain sebagainya. Tidak, jangan nangis karena itu. Tangisi dosa-dosamu. Tangisi dirimu karena apa? Kitalah yang membuat Yesus kemudian mengalami itu semua. Yesus bukan korban dari ketidakadilan orang Roma, bukan. Yesus kalau tidak mau menyerahkan diri, saya sudah khotbahkan minggu lalu. Yesus kalau tidak mau menyerahkan diri, nggak mungkin ditangkap. Yesus cuma bisa ditangkap ketika dia menyerahkan diri. Kalau dia menyerahkan diri. Bahkan, kalau boleh dikatakan, dia disalib pun tidak akan mati. Kalau dia mau mempertahankan nyawanya, dia bisa mempertahankan nyawanya. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Yesus menjawab perempuan-perempuan ini, membalik. Membuat orang-orang itu kemudian mengerti. Saya yakin yang paling diberkati adalah Simon dari Kirene yang ada di belakang Yesus. Yesus mengatakan, tangisi dirimu, tangisilah anak-anak. Bapak Ibu, mata kita seringkali gagal melihat yang Tuhan lihat. Mata kita seringkali melihat cuma kondisi, situasi di sekitar kita. Orang-orang banyak itu gagal melihat siapa yang perlu dikasihani, siapa yang perlu ditangisi. Mereka melihat perempuan-perempuan itu menangisi Yesus. Mereka jatuh iba kepada Yesus.
Tapi mereka tidak tahu kondisi diri mereka sendiri dan bagaimana Tuhan melihat peristiwa itu. Yang lebih kasihan itu bukan Yesus, yang lebih kasihan adalah orang-orang Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Itu lebih kasihan. Nanti ketika Yesus sudah disalib, perkataan pertama yang keluar dari mulut Yesus, ada 7 perkataan. Perkataan pertama adalah, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang-orang ini tidak tahu siapa yang sedang mereka lihat menuju ke Golgota itu. Tapi kalau kita memperhatikan Injil, kita harus belajar apa yang menjadi pikiran Kristus. Tema kita adalah the mind of Christ. Pikiran Kristus melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bukan melihat dari mata kita yang demikian terbatas ini. Tapi mencoba melihat dari sudut pandangnya Tuhan, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dan di sini kita mendapatkan bagian ini. Satu bagian yang pendek, tidak terlalu panjang. Tapi ini akan menyingkapkan kepada kita perasaan hati Yesus ketika dia menuju ke Golgota. Dia bukan memikirkan dirinya sendiri. Tapi ketika kita di dalam kesulitan yang besar, seringkali kita jatuh kepada self-pity, mengasihani diri kita sendiri, merasa bahwa kita adalah orang paling malang di dunia. Merasa bahwa kita seharusnya mendapatkan perhatian dari orang-orang yang lain. Merasa bahwa seharusnya kita ini, ya harusnya tidak mengalami ini, harusnya saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada ini. Ini demikian pahit, ini demikian sengsara. Yesus bukan orang seperti itu. Tidak keluar keluhan dari mulut Yesus. Tidak keluar maki-maki dari mulut Yesus, tidak ada. Kita tidak tahu apakah 2 penjahat yang akan disalibkan dengan Yesus itu mereka keluar kalimat apa, kita nggak dikasih tahu. Tapi kemungkinan besar mereka akan keluar kata-kata yang tidak seharusnya, yang tidak pantas. Mereka mungkin akan ngomel, mereka mungkin akan mengeluh, mereka mungkin akan menyatakan kemarahan mereka mungkin berusaha untuk memberontak dan lain sebagainya. Itu semua tidak ada, tidak muncul dari mulut Yesus, tidak muncul dari tindakan Yesus. Kenapa? Karena dia sudah selesai. Ketika di Taman Getsemani, pergumulannya sudah selesai. Dia mempercayakan hidupnya kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Bapak kita akan memperhatikan respon Yesus terhadap perempuan-perempuan ini. Yesus mengatakan, putri-putri Yerusalem, jangan menangisi aku, tapi tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus menyebut mereka sebagai putri-putri Yerusalem. Di dalam Perjanjian Lama, ini banyak kali muncul. Khususnya Bapak Ibu kalau membaca Kidung Agung, ini akan muncul lebih banyak di dalam Kidung Agung. Tapi saya nggak akan ajak Bapak Ibu melihat situ. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat Sakaria, pasal 9 ayat yang ke-9. Ya, hari ini kita memperingati Minggu Palma, ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Meskipun ada penafsir yang juga mengatakan kemungkinan bukan hari Minggu, tapi hari Senin. Ya, kita nggak tahu persisnya, tapi secara tradisi gereja merayakannya hari Minggu ini. Saya bacakan ayat 9 dan ayat 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Bapak Ibu lihat, ini ada putri Sion, putri Yerusalem. Maka ini adalah satu sebutan bagi keseluruhan penduduk kota Yerusalem. Seluruh kota Yerusalem itu disebut sebagai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini terjadi ketika Minggu Palem itu. Bapak Ibu, ketika orang-orang Yahudi mengingat ayat ini, ya mereka kemudian melihat Yesus masuk ke Yerusalem dengan cara yang sama seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-9 ini. Maka mereka mengharapkan bahwa Yesus yang masuk ke Yerusalem ini adalah Mesias politik mereka. Sekali lagi, mereka berharap bahwa Yesus akan segera menyatakan diri sebagai Mesias dan memimpin mereka untuk melawan Roma. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-10. Ini pengharapan mereka. Dia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Bicara apa? Perangnya nggak perlu. Sudah selesai. Begitu kan ya. Busur perang akan dilenyapkan. Itu berarti dia sudah menang dan kemudian sudah tidak perlu ada perang lagi. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Damai itu akan diberitakan sampai keluar dari Yerusalem. Sampai keluar dari tempat kediaman dari orang-orang Yahudi. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ini berarti dia akan menjadi raja bukan hanya atas orang Yahudi, tapi menjadi raja atas seluruh bumi. Satu kekuasaan yang demikian besar. Ini pengharapan
orang Yahudi terhadap Mesias sekaligus pengharapan eskatologi mereka. Bahwa nanti mereka akan ditinggikan, kerajaan Israel itu akan dipulihkan, Mesias akan duduk di tahta Daud, dan semua bangsa yang lain akan tunduk. Ketika mereka semua tunduk, itu seperti zamannya Salomo. Ketika Salomo menjadi raja, semua kerajaan di sekitarnya takut kepada hikmatnya Salomo. Mereka semua tunduk kepada Salomo, mereka kasih upeti. Mereka kasih anak perempuan mereka untuk dinikahkan dengan Salomo, maka Salomo punya sampai 1000 istri dan gundik. Itu yang terjadi. Tidak ada peperangan, tidak ada perlawanan sampai Salomo berdosa melawan Tuhan. Tuhan memunculkan musuh satu persatu. Bapak Ibu, panggilan ini, putri-putri Yerusalem, itu adalah satu panggilan yang demikian manis kan ya. Yerusalem digambarkan sebagai seorang putri. Apakah ini karena Yerusalem memiliki satu pemandangan yang indah, menjadi tujuan wisata nomor 1 dari daftar tujuan wisata dunia? Bukan karena itu. Bukan karena secara fisik Yerusalem itu indah dan kemudian bisa dinikmati oleh mata kita. Bukan. Alasannya cuma satu. Karena nama Tuhan pernah ada di situ. Yerusalem adalah satu-satunya tempat di mana Tuhan pernah taruh namanya di situ, menetap. Untuk satu waktu yang cukup lama, ratusan tahun. Mari kita membaca dalam Mazmur 46 ayat yang kelima. Dikatakan di sini kota Allah, Yerusalem itu the city of God. Kediaman yang maha tinggi. ESV menerjemahkan ini the holy habitation of the most high. Tempat kediaman yang kudus dari yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bapak Ibu lihat, sebutan bagi Yerusalem ini adalah kota Allah, the city of God. Kediaman yang kudus dari yang maha tinggi itu. Maka nggak ada tempat lain di muka bumi ini yang sama seperti Yerusalem. Bapak Ibu bayangkan Yesus pada waktu itu. Yohanes pasal yang pertama mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang kemana sih? Yesus datang bukan kepada bangsa asing. Yesus bahkan di dalam pelayanannya ketika perempuan Sirofenisia itu minta Yesus itu menolong anaknya yang sakit. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba dari Israel. Domba-domba yang terhilang Israel. Yesus itu datang untuk bangsa Yahudi ini, untuk orang Israel. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Dan khususnya Yerusalem itu punya satu tempat yang khusus di dalam hati Tuhan. Sekali lagi, this is the city of God. This is the holy habitation of the Most High. Tempat kediaman yang kudus dari yang maha tinggi. Tidak ada tempat lain seperti ini. Bapak Ibu, bahkan nanti di Wahyu, mari kita lihat Wahyu 21. Ini adalah gambaran tentang langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 saya bacakan dari ayat yang pertama. Lalu melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Ayat kedua perhatikan baik-baik. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bapak Ibu, ini gambaran gereja. Gereja itu adalah pengantin perempuan Kristus. Dan ini digambarkan sebagai Yerusalem yang baru. Tetapi pada waktu ini Lukas 23, Yerusalem bukan seperti pengantin Kristus. Yerusalem berlaku kejam kepada Kristus. Bapak Ibu bayangkan apa yang ada di dalam hati Kristus pada waktu itu. Yerusalem berlaku kejam kepada Kristus. Ayat 29, ini tidak mudah untuk ditafsirkan, tidak mudah untuk dikatakan, khususnya kalau ini dikatakan kepada orang Yahudi. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Dalam bahasa Inggrisnya blessed. Berbahagialah, blessed. Ini seperti Matius pasal yang kelima. Dalam Matius pasal yang kelima ada 8 kali ucapan berbahagia. Yang 8, 9, dan 10 itu mesti digabung jadi satu karena itu adalah satu perkataan sebenarnya. 8 perkataan. Blessed, berbahagia. Apakah kita harus menambahkan yang ke-9 ini? Itu aneh sekali ya perkataan ini. Berbahagialah perempuan yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kok bisa berbahagia? Bapak Ibu, ini kontras dengan apa yang pernah dicatat. Misalnya di dalam Lukas 1 ayat 24 dan 25. Mari kita buka. Saya sengaja, sebisa mungkin kita melihat bagian yang lain itu referensi dari kitab yang sama, Lukas.
Supaya kita bisa melihat apa yang menjadi pandangan dari penulis Lukas ini ya. Lukas 1 ayat 24 dan 25, mari kita lihat. Ini ketika Elizabeth yang sudah tua itu, yang sebenarnya sudah tidak mungkin hamil lagi, dan kemudian hamil. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya, istri dari Zakaria, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Perempuan yang pada waktu itu sudah menikah tetapi tidak memiliki anak, perempuan mandul, itu dianggap ada aib. Maka Elizabeth ketika hamil di dalam masa tuanya, dia mengatakan Tuhan berkenan menghapus aibku. Tapi di sini Tuhan Yesus sekarang mengatakan berbahagia. Akan tiba masanya orang berkata berbahagialah perempuan mandul. Maka Bapak Ibu, ini sesuatu yang berlawanan dengan konsep orang Yahudi pada waktu itu. Kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, janji pertama, janji Injil pertama, itu adalah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Keturunan perempuan. The seed of the woman. Keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu artinya punya anak. Dan kemudian orang Yahudi tahu, orang Israel tahu, Mesias ini akan lahir dari antara mereka. Dari antara 12 suku, pada suku Yehuda. Tapi khususnya nanti dari keturunan Daud. Tuhan pernah berjanji kepada Daud, tata Daud akan kekal, akan selama-lamanya. Anak Daud itu akan terus-menerus duduk di atas tata. Bagaimana mungkin kerajaan Daud sudah tidak ada pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa Mesias itu, anak Daud itu adalah keturunan Daud. Bapak Ibu, orang Yahudi itu punya konsep, punya anak, khususnya anak laki-laki. Itu adalah sesuatu hal yang terhormat. Itu sesuatu hal yang mereka harus usahakan. Suatu hal yang harus mereka upayakan. Yesus kemudian mengatakan akan tiba waktunya. Terbalik. Bapak Ibu, ada satu studi yang saya baca, sebenarnya saya tonton karena ini secara grafik ya, video itu ditampilkan. Dikatakan bahwa di dalam studi dikatakan bahwa kalau satu ras atau satu kebudayaan atau satu agama itu mau bertahan untuk waktu yang lama, maka minimal setiap keluarga itu punya 3 anak. Kalau punya 2 anak, orang tuanya 2, dia cuma punya 2 anak, yaitu nggak akan bertambah begitu ya. Dan kemudian bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi kematian dan lain sebagainya, maka keturunan mungkin jumlahnya juga akan makin menyusut. Maka minimal 3. Konsepnya orang Yahudi sama. Punya anak banyak, khususnya anak laki-laki, itu adalah sesuatu hal yang terhormat bagi mereka, karena siapa tahu Mesias itu akan muncul dari mereka, khususnya kalau mereka punya silsilah dari Daud. Maka perkataan Yesus bukan satu perkataan yang mudah diterima oleh orang-orang Yahudi. Tapi kenapa Yesus mengatakan hal ini? Kenapa Yesus mengatakan suatu hari akan tiba waktunya perempuan mandul itu lebih berbahagia daripada perempuan yang punya anak? Ini sulit untuk dijelaskan kecuali kita mengerti ayat yang ke-30. Bapak Ibu, saya rasa ini, ayat 30 ini menjadi kunci untuk kita memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Bapak Ibu, ini pernah muncul di mana? Mari kita membaca dalam Hosea 10 ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu membaca ayat pertamanya, kita langsung tahu ini ditujukan kepada Israel. Israel ini bukan ke-12 suku, Israel ini bicara Israel utara, ya kerajaan utara. Mulai dari ayat 7 mungkin lebih jelas ya. Samaria, sekali lagi, Samaria adalah ibu kota dari kerajaan utara. Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yaitu dosa Israel akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami. Dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Tapi perhatikan ketika perkataan ini muncul, ini adalah perkataan berkenaan dengan penghakiman Tuhan atas Israel Utara. Dan kita tahu Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi diserahkan kepada Asyur dan tidak pernah bangkit lagi. 10 suku itu tidak pernah bangkit lagi. Karena Asyur menyerakkan mereka, membuat mereka kawin campur, membuat mereka tidak tahu silsilah mereka lagi. Tidak bisa. Sedikit sekali orang yang masih tahu silsilahnya. Sedikit sekali di antara 10 suku itu yang masih mempertahankan kemurnian mereka. Tapi tidak pernah bangkit lagi. Israel Utara sudah diserahkan. Israel Selatan bukannya pernah diserahkan kepada Babel. Betul, pernah diserahkan kepada Babel. Tapi karena Tuhan berjanji akan memberikan pemulihan. Maka kemudian 70 tahun kemudian dipulihkan.
Masih ada kesempatan bagi Israel Selatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji kepada Daud, tahta Daud itu akan selama-lamanya. Sampai itu digenapi, maka Israel Selatan itu akan tetap. Tapi Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas 23 ini, Yesus sekarang bicara kepada orang Yerusalem, Israel Selatan. Yesus mengatakan kepada orang-orang Yerusalem, maka orang-orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Perkataan yang persis sama. Seperti ketika penghakiman itu mau diberikan kepada Israel Utara, sekarang Yesus katakan kepada Israel Selatan, kepada orang-orang Yerusalem. Nasib yang sama akan menimpa engkau. Bukan cuma itu Bapak Ibu, nanti terakhir sekali lagi perkataan ini akan muncul di Wahyu pasal 6. Mari kita lihat Wahyu pasal 6 ayat yang ke-16. Dan ketika ini terjadi, bukan Israel Utara atau Selatan lagi. Ini bicara seluruh bumi. Kalau Bapak Ibu membaca mungkin lebih baik dari ayat 12 ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan geserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Tapi nanti akan terjadi. Ketika Kristus datang yang kedua kali, Dia akan menghakimi seluruh bumi dan orang akan berkata, lebih baik ditimpa gunung, ditimpa bukit, daripada harus berhadapan dengan anak domba itu. Ini dikatakan oleh Kristus kepada Yerusalem, the city of God, the holy habitation of the Most High. Satu-satunya kota di mana Tuhan pernah taruh namanya di situ. Baik, apakah kita orang Kristen seumur hidup kita? Orang Yahudi dilahirkan secara Yahudi. Mereka beragama Yahudi dari sejak mereka lahir, tapi mereka tidak pernah mengerti apa yang menjadi inti, pusat dari ajaran mereka, dari kitab suci mereka perjanjian lama. Mereka tidak pernah mengerti ini, mereka tidak pernah mengerti Kristus. Bahwa seluruh perjanjian lama itu menunjuk kepada Kristus. Mereka gagal mengerti hal ini. Bapak Ibu dari lahir Kristen, apakah Bapak Ibu mengerti apa yang menjadi inti dari kekristenan? Apakah Bapak Ibu mengenal pribadi itu? Orang Yerusalem menolak Yesus. Orang Yerusalem lebih memilih penjahat, pemberontak dilepaskan, dan mereka ingin Yesus disalibkan. Bapak ini adalah satu berita penghakiman. Ini adalah satu berita penghakiman. Israel Utara dihakimi dengan perkataan itu. Yesus kemudian sekarang mengatakan ini kepada Israel Selatan, Yehuda, dan nanti itu akan terulang lagi ketika Kristus datang yang kedua kali untuk menghakimi seluruh bumi. Bapak, Yesus sebenarnya sudah pernah mengatakan hal ini. Yesus sudah pernah memberikan nubuatan tentang kehancuran Yerusalem di beberapa pasal sebelumnya. Mari kita lihat pasal yang ke-21 ayat 20 sampai 24. Saya nggak bacakan lagi, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Tapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu konteksnya. Sekali lagi ketika membaca Alkitab, lihatlah konteksnya. Konteksnya ada di dalam ayat yang ke-7. Yesus mengatakan ini hanya kepada murid-muridnya saja. Ya, murid-muridnya bertanya kepadanya dan seterusnya. Dan kemudian terjadi perbincangan ini. Sampai kemudian ayat 20 sampai 24. Yesus mengatakan tentang hal ini. Saya bacakan saja ayat yang ke-23 karena punya kemiripan dengan yang tadi. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Bapak Yesus sudah pernah mengatakan ini, tapi hanya bagi para muridnya saja. Dia belum mengatakan ini kepada publik. Dan kali ini di dalam Via Dolorosa perjalanannya menuju Golgota, dia mengatakannya. Bapak Ibu, ketika orang Yahudi mendengarkan hal ini, dan kalau mereka tahu, mereka sensitif, mereka akan makin membenci Yesus. Ini berita penghakiman. Ini berita penghakiman. Kenapa Yerusalem
akan dihakimi. Kita harus lihat satu catatan dari Matius 27. Di dalam persidangan terakhir Pilatus, tadi kita baca bagian Lukas, tapi Lukas tidak menyatakan ini. Ayat yang ke-23. Katanya, kata Pilatus, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Sekali lagi, Pilatus takut kalau sampai terjadi kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Tapi perhatikan, nanti Pilatus yang akan menyerahkan Yesus, maka sebenarnya Pilatus juga ikut bersalah di dalam hal ini. Dan seluruh rakyat itu menjawab, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Bapak Ibu lihat ya. Orang Yahudi sudah menjawab. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang ke-20, siapa yang menjawab ini? Imam-imam kepala, tua-tua, dan orang banyak. Sekali lagi, pemimpin sampai kepada rakyat. Mereka mengatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Bapak Ibu, mereka sudah menentukan bagi mereka sendiri, mereka pasti dihakimi. Matthew Henry ketika membaca ini, dia menafsirkan bahwa anak-anak itu bukan cuma generasi pertama, tapi turun-temurun. Keturunan mereka turun-temurun, gak ada batas sampai generasi keberapa. Itu artinya orang Yahudi mau mengatakan, kalau Yesus ternyata tidak bersalah, dan membunuh orang yang tidak bersalah itu artinya mereka harusnya mati. Mereka juga mati karena mereka sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Dan mereka mengatakan, tanggungkan darahnya atas kami dan atas keturunan kami turun-temurun. Itu artinya mereka seolah-olah mengatakan, biarlah kami dan keturunan kami terkutuk. Orang Yerusalem sudah mengatakan itu. Mari kita lihat Yeskiel 7 ayat 22 sampai 23. Ini akan memberikan alasan. Ini adalah alasannya Tuhan, kenapa Tuhan nanti akan menyerahkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu. Aku, ini Tuhan yang berbicara, akan memalingkan wajahku daripada mereka. Kalau Bapak Ibu lihat judul perikopnya, kesudahan Yerusalem tiba. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Ini bicara bait Allah. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya serta memusnahkannya. Selanjutnya baca bersama-sama 2, 3. Sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan, penuh hutang darah. Dikatakan di sini bahwa Yerusalem itu penuh hutang darah. Negeri, bukan cuma Yerusalem, tapi negeri itu bicara Israel Selatan penuh hutang darah. Dan kota itu penuh kekerasan. Bapak Ibu, Yesus juga pernah mengatakan di dalam Lukas 11. Mari kita lihat Lukas 11. Yesus juga pernah mengatakan bahwa angkatan itu atau generasi itu akan menanggung hukuman karena darah yang sudah ditumpahkan. Ya, dari Habel sampai ke Sakaria. Lukas 11 ayat 47 sampai 51. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah, dan seterusnya. Bapak Ibu lihat ya, darah orang yang tidak bersalah, bukan orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah. Ketika ditumpahkan, Tuhan akan tuntut. Dikatakan bahwa darah mereka itu menajiskan tanah. Darah orang benar kalau sampai tertumpah, itu menajiskan tanah itu. Bapak Ibu tentu ingat Kain membunuh Habel. Dan tanah itu menerima darahnya Habel, kemudian berteriak kepada Tuhan. Tanah itu digambarkan berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian menghakimi Kain. Kain menjadi orang pertama yang dikutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat, Kain harus pergi dari tanah itu, dari tanah yang telah mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adiknya. Kain harus terusir dari tanah itu. Bapak Ibu, sekarang yang ditumpahkan oleh orang Yahudi bukan darah orang yang tidak bersalah.
seperti Habel dan seterusnya sampai kepada Zakaria itu. Mereka tidak bersalah di dalam kasus yang membuat mereka dihukum mati, tapi mereka juga adalah orang-orang berdosa. Tapi Yesus ini tidak berdosa. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menumpahkan darah anak Allah. Jadi pendeta Rafael mengajak kita menyanyikan lagu nomor 2 di dalam bahasa Inggris. Allah mati. Mereka sedang menumpahkan darah anak Allah. Hukuman apa yang pantas untuk membalas kejahatan ini? Maka Bapak Ibu, di dalam sejarah, di tahun 66 akan terjadi peperangan antara orang Yahudi dengan orang Romawi. Yerusalem itu akan dikepung, akan dihancurkan, diruntuhkan, dan sampai sekarang tidak pernah bangkit lagi. Tahun 1948 negara Israel kembali berdiri. Tetapi mereka tidak pernah memiliki lagi kota Yerusalem secara utuh. Yerusalem itu dibagi 2. Mereka bahkan tidak pernah bisa membangun bait Allah sampai sekarang. Nggak bisa. Lokasi di mana bait Allah itu ada sudah dipakai untuk bangunan yang lain. Tidak mungkin akan diserahkan kepada orang Israel. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Perhatikan baik-baik. Ketika berita penghakiman itu keluar dari mulut Tuhan sendiri, itu pasti akan terjadi. Yesus mengatakan pada perempuan-perempuan yang menangisi dia, jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Karena pemimpin-pemimpinmu sudah mengatakan akan menanggung kutuk karena menumpahkan darah. Tapi kalau itu terjadi pada kayu hidup, kalau orang berbuat seperti itu kepada kayu yang hidup, kepada Kristus, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Bapak Ibu perhatikan, ini perkataan berarti kalau Roma memperlakukan Yesus yang sudah disidang setidaknya 3 kali pengadilan Roma, yaitu Pilatus, Herodes, dan Pilatus, tidak kedapatan bersalah, tetapi tetap disesah dan kemudian disalibkan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Roma kepada orang Yahudi? Itulah yang terjadi. Di tahun 66 sampai tahun 70, peperangan dan kemudian akhirnya kehancuran. Yosefus mencatat, Yosefus adalah sejarawan Yahudi di abad yang pertama, dan dia mencatat ketika perang itu terjadi. Dia mengatakan dia melihat begitu banyak orang yang disalibkan. Dulu mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Biasanya penyalipan itu bukan inisiatif orang Yahudi, penyalipan itu inisiatif orang Roma, ini hukuman ala Roma. Tapi kali itu dari pemimpin sampai rakyat mengatakan salibkan dia untuk Yesus, orang Yahudi. Ini permintaan dari orang Yahudi. Maka Yosefus mengatakan, pada waktu peperangan itu dia melihat banyak sekali orang yang disalibkan. Dan ketika dia melihat satu persatu, dia mengenal 3 orang dia kenal. Yosefus mengatakan, aku melihat 3 orang yang aku kenal sedang disalibkan. Dan kemudian Yosefus mendatangi Jenderal Titus yang memimpin seluruh pasukan Roma itu, memohon kepada Jenderal Titus untuk menurunkan 3 orang yang dia kenal ini. Dikatakan bahwa Jenderal Titus mengabulkan hal ini. Bapak Ibu, ini tidak pernah terjadi. Kalaupun pernah, mungkin sangat jarang sekali terjadi. Orang sudah disalibkan itu biasanya nggak akan turun sebelum mati. Sebelum dipastikan mati, Yesus harus ditusuk sampingnya untuk dipastikan bahwa dia sudah mati, baru dia diturunkan. Kedua penjahat itu dipastikan mati dengan dipatahkan kakinya. Tapi Yosefus ini beruntung. Ketiga temannya ini diturunkan. Yosefus kemudian mengatakan, tapi satu mati. Satu mati karena kondisinya sudah terlalu payah. Ini catatan Yosefus berkenaan dengan apa yang akan terjadi dengan Yerusalem. Benar-benar orang Yahudi dan anak-anak mereka menanggung darah Yesus. Tapi ini sebenarnya tidak sebanding. Kita harus melihat kepada Wahyu pasal yang ke-6 tadi. Setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang menolak Kristus, itu akan mendapatkan penghakiman yang jauh lebih berat daripada Yerusalem pada tahun yang ke-70. Apa yang kita bisa pelajari dari hal-hal ini? Yang pertama, saya mengajak kita untuk mengingat lagi Simon dari Kirene.
terbuka. Mari kita terbuka atas intervensi Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja sesuatu di dalam hidup kita, jangan kita ngotot dengan agenda kita sendiri. Kita mungkin sudah punya rencana, tapi kalau Tuhan intervensi itu bisa lewat apa saja. Dan khususnya intervensi itu adalah misalnya melalui gereja, melalui hamba Tuhan, yang memang Tuhan mau pakai untuk menyatakan sesuatu di dalam hidup kita. Jangan kita tolak. Lalu bayangkan kalau Simon dari Kirene itu mengatakan, tidak, aku nggak mau bantu orang ini, aku nggak kenal, aku punya tujuan sendiri. Maka hari itu dia akan pulang sebagai Simon dari Kirene. Tetap orang yang sama. Tidak ada perubahan terjadi pada dia. Tapi karena hari itu, dia membantu Yesus. Perubahan terjadi di dalam hidupnya. Keluarganya, dia dan keluarganya. Itu diselamatkan. Bahkan dipakai oleh Tuhan. Kemungkinan besar. Menginjili orang-orang di Kirene. Sehingga ada gereja di Kirene yang kemudian mengutus misionaris pergi ke Antioquia. Terbukalah atas intervensi Tuhan. Kalau suatu hari Bapak Ibu dipanggil untuk melayani. Dipanggil untuk menjadi pengurus di dalam gereja ini. Dipanggil untuk terlibat sesuatu pelayanan. Jangan tolak. Jangan cepat-cepat mengatakan tidak. Karena itu mungkin cara Tuhan mengubah hidup kita. Yang kedua, sekali lagi mata kita seringkali melihat salah. Mata kita seringkali tidak melihat apa yang Tuhan lihat. Kita perlu pikiran Kristus, cara pandang Tuhan untuk menilai sesuatu dengan benar. Nah, khususnya kita perlu menilai diri kita sendiri dengan benar. Bapak Ibu, kita sering punya double standard. Kepada orang lain kita tuntut mereka, tapi hal yang sama kita tidak lakukan kepada diri kita. Kita juga seringkali gagal untuk menilai situasi di luar kita yang terjadi pada saat ini. Bagaimana kita bisa berespon dengan benar? Kecuali kita memiliki pikiran Kristus. Dari mana kita bisa tahu pikiran Kristus? Bapak Ibu perlu firman Tuhan. Firman Tuhan ini sufficient, cukup untuk mengajar kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup yang saleh di dalam dunia ini, hidup yang godly di dalam dunia ini. Ini yang kedua. Mari kita minta kepada Tuhan supaya mata kita, pikiran kita, hati kita bukan menilai berdasarkan apa yang kelihatan saja, tapi menilai berdasarkan cara pandangnya Tuhan. Yang ketiga, kita juga perlu berdoa supaya kita tidak gagal untuk menyatakan kebenaran ketika itu harus dikatakan. Bapak Ibu, Yesus itu sudah demikian payah, saya katakan, orang yang sudah dicambuki seperti itu. Untuk jalan saja itu mungkin akan sulit sekali. Tetapi sekarang dia masih harus berkata-kata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengatakan bukan kalimat-kalimat yang enak, bukan kalimat-kalimat yang menghibur. Tapi sekali lagi ini konflik lagi. Memberitakan berita penghakiman, memberikan peringatan kepada mereka. Siapa tahu mereka memperhatikan dan mereka bertobat. Bapak Ibu, Yesus bukan membenci Yerusalem. Yesus bukan membenci Yerusalem. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil, Bapak Ibu tahu Yesus pernah melihat ke Yerusalem. Lukas 13 ayat 34 misalnya. Yesus melihat ke Yerusalem, menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, aku ini seperti induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anak. Mengumpulkan kamu. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi kamu tidak mau. Yesus menangisi Yerusalem. Dalam perkataan pertamanya, tadi saya sudah sebutkan di kayu salib, dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus masih mendoakan orang-orang di Yerusalem itu. Tetap beritakan kebenaran meskipun sulit. Tetap beritakan kebenaran meskipun kita mungkin diketawain, ditertawakan, dianggap aneh. Kita mungkin dicaci maki, kita ditolak, dan lain sebagainya. Tetap katakan kebenaran, karena siapa tahu Tuhan mau pakai itu untuk menjangkau orang lain. Hari itu di dalam perjalanannya ke Golgota, Yesus memenangkan satu orang, Simon dari Kirene, tanpa perlu bicara langsung kepada dia. Yesus memenangkan satu orang, Simon dari Kirene, tanpa perlu bicara langsung kepada dia. Kiranya belas kasihan Tuhan juga ada pada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, kami semakin tahu betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Tuhan menanggung seluruh penderitaan itu bagi kami. Kamilah
Karena dosa-dosa kamilah Engkau mengalami seluruh penderitaan itu. Bapa di dalam surga, kami mohon belas kasihan-Mu kepada kami, terus menopang kami ya Tuhan. Supaya kami bukan menjadi umat Tuhan yang kemudian hanya menikmati keselamatan dari Tuhan. Tapi jadikan kami umat Tuhan yang hidup mencintai Tuhan dan mau menyenangkan Tuhan. Dan tolong kami, supaya kami boleh peka apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami dalam masa seperti ini. Dalam waktu hidup yang masih Tuhan berikan. Jangan biarkan kami menghabiskan hidup kami di dalam kesia-siaan. Tuhan, beberapa hari lagi kami akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, tolonglah kami, supaya hati kami dibawa makin mendekat kepada Tuhan. Mata kami boleh melihat yang Tuhan lihat. Hati kami boleh mencintai yang Tuhan cintai. Dan hidup kami juga boleh kami persembahkan. Karena melihat Engkau sudah mempersembahkan hidup-Mu untuk menebus kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.